Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di kata Mutiara. Jangan gitu dong. Oh iya, sorry. Nah, jadi udah lanjut aja. Okay. Hari ini aku lagi di Pondok Cabe, tempat aku dulu sebelum nikah waktu itu. Nah, ini Salsabila Putri, teman aku. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Hai guys. Gimana ya? Jadi sebelah sana itu lapangan terbang. Tara. Nah, ini aku dulu tinggal di sini. Pondok Cabe, kan udah dibuka pintunya, apa yang diketok? Nah, ini kemarin baru saya pindahan. Dulu kamar aku di sini, cuman diisi kakak aku sekarang gelap ya. Serem kali. Nggak ada. Nah, ini juga udah banyak di rumah nih. Tadi ini nggak ada di sini. Ini dapur biasa, ini gudang. Ngapain sih, Pak? Gudang. Nah, dulu aku tinggal di sini sebelum nikah. Terus waktu nikah sempat pindah ke Depok, terus habis itu ke Tasik, sempat ke Jogja juga. Aduh, silau. Apa ya kayak gitu. Ini aku tuh tinggal di sini. Ntar habis itu aku bakal ngobrol-ngobrol sama temen aku waktu SMP gitu. Tonton terus ya. Dadah. Nah, jadi sekarang aku udah sama CP. Ini tuh jadi tuh temen aku waktu MTS sama SMA. Ya, pertama kali tuh kenal itu waktu MTS kan. Waktu dia sekelas nggak sih? Sekelas ya? Kelas 7 ya? Waktu kelas 1 belum sekelas. Kelas 2 ya? Kelas 2, Pak. Kelas 2 jadi sekelas. SMP kelas 2 sampai sekarang tuh aku masih temenan sama dia. Terus waktu itu satu SMA juga. Nah, sekarang gua lu aja kali ya, jadi aneh ya gua pakai kamu ya. Biar santuy. Biar santuy. Karena tegang guys, jujur ya. Jadi apa namanya tuh? Ini aku aku ngomong sama kalian aku aja ya, sama dia mah gua lu, soalnya nggak biasa kan ngomong sama kamu. Nah, jadi aku nih nyuruh Sepek kesini tuh tanpa ngasih tahu list apa-apa. Jadi aku nanya dadakan aja sama dia biar seru ya kan. Soalnya ekspresi dia kalau nggak tahu tuh lucu. Jadi kalian perhatiin aja. Nah, kan kita sekelas tuh, Pe. Iya. Waktu kelas 2 kan. First impression lu waktu ngeliat gue kayak gimana? Jutek. Terus sedikit introvert. Jadi dia tuh kayak nutup diri gitu loh, guys. Cuman iya sumpah, lu tuh tuh kan. Enggak, jadi tuh dia tuh pas kalau kalian baru pertama kali kenal ya, dulu sebelum seperti ini itu tuh. Sekarang gimana? Nggak kayak dulu sebelum seperti ini. Dulu tuh pasti ya kalau dia belum terlalu deket pasti ya udah biasa aja gitu. Udah. Tapi kalau udah deket baru dia bakalan kayak nyapa gitu loh. Sebenarnya kalau pertama kali lihat pasti pertama kali di otak kalian tuh pasti jutek. Karena memang jutek, guys. Iya. Kan mereka belum pernah lihat, Oh iya. Okay. Nah, terus dan sebenarnya baik. Iya loh, Pe. Parah lu, Pe. Jadi apa? Udah gitu SMA kan kelas satu SMA juga tuh. SMA. Ya kan sampai sekarang. Pokoknya tuh aku tuh kemana-mana bareng dia, jogging bareng ya kan. Iya. Lari pagi bareng. Pokoknya terus udah gitu rumahnya deketan juga. Ya kan rumah Iya. kita kan deketan. Jadi kadang-kadang aku suka main ke rumah dia pulang sekolah. Pokoknya enggak tahu waktu udah sampai malam, tengah malam segala macam pokoknya. Dia yang udah tahu waktu, guys. Kalian harus tahu. Nah, apa namanya tuh? Kan udah nih waktu apa lulus SMA nih ya kan, dia kuliah kan aku kuliah tuh, terus habis itu terus Toto nikah tuh waktu itu. Iya, dia kan? ninggalin saya. Ya iyalah kan kita kan beda kuliah cuy. Iya, dia nikah duluan. Iya. Perasaan lu gimana waktu tau gue nikah? Sedih. Jangan ngibul. Nggak, serius demi Allah sedih. Terus? Sedih, galau, gimana ya? Kan kalian biasa ada temen bareng gitu kan, temen bareng yang suka ngerecokin. Lu bayangin aja, kalian bayangin aja nih, kalian lagi tidur siang enak-enak, dibangunin, ayo lari jogging. Nah, itu sering. Dan yang paling berasanya itu sebenarnya pas udah setelah dia udah dengan keluarga barunya, misalnya sama suaminya gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang sering kita laluin bareng makin lama kan jadi hilang tuh. Nggak langsung hilang sih, tapi pasti kan prioritas utamanya gitu dia kan. Iya pasti keluarganya. Galau sih, tapi ya selagi ini tapi dikit lagi bahagia. dia juga mau nikah kok. Amin, tolong doain ya guys. Terus habis itu kan dulu
kan gue selamitan banget gitu ya kayaknya. Kayaknya banyak yang kaget gitu pas ngeliat gue kayak gini, berubah kayak gini. Itu beneran CMJ. Jadi aku tuh dulu waktu di MTS sama SMA tuh dipanggilnya MJ, singkatan dari Mutiara Jasmine gitu kan. Nah terus itu CMJ beneran kayak gitu, gini. Pokoknya banyak yang pada kaget lah. Waktu lu tahu gue kayak gitu gimana? Pertama kali tahu kaget karena ya kita kan udah kenal dari zaman SMP sampai SMA. Itu udah 6 tahun. Terus tiba-tiba berubah tuh pas setelah nikah ya? Iya mau nikah deh pokoknya. Oh iya mau nikah berubah tuh lebih baik. Tapi lebih baik tuh dalam artiannya tuh gini. Ngerti. Gimana Ji? Iya pakaiannya jadi berubah gitu kan. pakaiannya, satu pakaiannya jauh lebih berubah. Terus tuh berhijabnya makin panjang. Terus cara bicaranya juga lebih ditata lah pokoknya. Iya waktu ngeliat gue kayak gini gimana pertama kali? Oh iya itu kan awalnya kan kaget kan karena yang sebenarnya sih yang gue kagetin atau aku kagetin itu karena takutnya dia nggak konsisten, tapi alhamdulillah tuh akhirnya dia konsisten sampai saat ini gitu. Dan pasti banyak banget kan pertanyaan-pertanyaan di luar juga yang akhirnya bertanya kepada saya dan saya tidak tahu akan menjawab apa. Ya udah kita banyak makanya karena gimana ya namanya kita ngelihat teman terdekat kita berubah kan pasti kan bersyukur dong, cuman kan pasti kira ada aneh gitu kan, ih lo kenapa ya gitu kan, cuman sambet apaan iya gitu kesambet apaan gitu, cuman ya udah akhirnya aku liatin nih gimana nih perkembangannya dia gitu kan, ya alhamdulillah konsisten. Hati-hati sayang gitu, karena kalau mau di sini di samping Naruto CP sini iya loh sini nah duduk sini ya. Mau duduk ya nggak apa-apa, ini anaknya guys. Jadi udah pada tahu lah. Nah, terus udah sebatas itu aja, kaget aja gitu kaget, bersyukur sih sejujurnya bersyukur karena akhirnya dia menjadi lebih baik. Nah, terus kan pasti pada bertanya-tanya nih. Emang yang cadaran tuh dulu nggak pernah nakal, pasti pernah nakal lah ya kan, namanya manusia ya kan? Pernah guys, ya Allah. Namanya manusia tuh pasti pernah buruk lah dulunya, nggak mungkin tahu-tahu langsung sempurna tuh nggak mungkin. Sekarang juga sebenarnya nggak sempurna, cuman pasti kan lebih baik dari dulu. Cuman yang namanya dulu ya pasti pernah lah namanya bandel ya kan, ya dia saksi hidup banget sih Salsabila. Karena duduk dong, ntar tante Sepenya nggak kelihatan dong. Nah jadi kita begini deh bertiga tuh. Nah ya pokoknya saya hidup banget. Terus pendapat lu soal orang yang pakai cadar gimana? Apa takut, apa gimana gitu nggak? Enggak, sejujurnya tuh pendapat aku pribadi ngelihat orang yang pakai cadar hebat ya. Karena jujur aja waktu pertama kali dia bercadar pun aku nggak berani nanya cuy kenapa dia kayak gitu. Karena ya alhamdulillah saya terlahir Islam ya, dan ya tahu gitu ya cadar memang mayoritas pasti ada yang pakai lah ya, apalagi kayak yang kesini ya, yang apa, yang kayak orang-orang di Arab Saudi gitu kan, yang di Mekah-Mekah gitu kan, pasti kan mereka kan rata-rata bercadar. Terus kalau ngelihat tanggapan orang yang bercadar sih, pertama kali sih ya satu hebat, kedua lu takut nggak? Enggak. Kalaupun takut yang aku takutin ngelihat orang bercadar tuh cuma satu, bukan, cuma satu, takutnya ketika kita ngelihat dia kan kadang kan orang kan first impressionnya kan kayak kaget gitu kan, apalagi tuh pertama kali tau lihat dia bercadar mikir ada kaget gitu. Nah takutnya sikapku menyinggung dia gitu. Jadi yang aku takutin sebenarnya itu bukan masalah takut dia bercadar loh nanti dikira teroris gitu misalkan. Nah itu sebenarnya nggak guys, salah guys, makanya baca dulu, oke? Baca dulu baru simpulkan. Baca dulu, pelajari baru simpulkan gitu ya Kara ya. Iya. Cuman sebenarnya yang mau gue sampaikan ke mereka juga kayaknya emang orang tuh nggak sempurna kan gitu. Takutnya mereka tuh ngeliat gue tuh kayak sempurna banget, padahal enggak juga gitu kan. Dulu kan gue kan pernah bandel juga ya, dia tahu lah pokoknya bandelnya kayak gitu. Kita pernah bandel guys. Pernah bandel, jadi pernah buruk gitu. Nah makanya pengen berubah, pengen ngasih tau kalian biar tidak menyanyiakan masa muda gitu ya nggak sih? Bener, sumpah bener. Seriusan guys, serius. Makanya waktu pas zamannya dia tiba-tiba nikah aja,
saya adalah orang yang paling kaget. Bayangin aja ya, baru awal masuk kuliah terus tiba-tiba pas ditanya, itu kalau nggak salah waktu lu jualan takoyaki. Iya. Jadi tuh dia pernah jualan takoyaki, kayak jualan pertamanya dia tuh takoyaki. Iya. Nah, terus pas pertama kali datang baru kelar semester, lu nikah semester 3 ya? 2 ketiga ya? Iya, semester 2 mau masuk semester 3. Nah, posisinya nih aku lagi main nih sama teman, sama Irma. Iya. Terus tiba-tiba kita lagi tanya-tanya gitu kan, berapa IPK lu? Gitu-gitu deh. Terus tiba-tiba udah selesai pertanyaan kayak gitu, terus dia bilang, terus dia tiba-tiba ngomong nih, waktu itu apa ya, bilang, gue mau nikah. Terus kalian tahu guys, terus gue kayak bingung, hah? Mau nikah? Maksudnya kita pada saat itu umur kita tuh masih muda banget. Terus kayak aku tuh takutnya tuh dia nih cuman ya udah main-main aja gitu. Iya, masih labil lah karena takutnya pengen kayak ikut teman-teman gitu. Cuman ya udah akhirnya tidak. Ya itu kan makanya itu tuh pilihan masing-masing. Pertama udah gitu harus berani bertanggung jawab apa yang udah kalian ambil, mau gimana ke depannya, mau buruk atau bagus, ya itu udah tanggung jawab karena kan itu pilihan sendiri-sendiri ya gitu maksudnya. Jadi kalaupun misalnya kayak kemarin nih aku udah sempat berhenti kuliah, terus habis itu sempat berhenti kuliah, terus pada nanyain kenapa gitu kan, soalnya kan aku bilang kan pengen nikah, pengen jualan segala macem ya, mereka pada takut kan karena takutnya main-main doang gitu ya. Pokoknya sampai saat ini apa yang aku ambil ya aku tanggung jawab lah gitu kan, udah berhenti kuliah misalnya, terus nikah juga. Ya berarti harus berani bertanggung jawab sama pilihan yang diambil gitu. Ya kan, Pe? Betul. Ya dia buktinya nggak apa-apa dia bilang mau, waktu itu lu nggak suka hukum kan sebenarnya? Nggak suka. Cuman karena bapaknya hukum, jadi dia ngambil hukum. Terus ya pilihan dia bertanggung jawab sampai akhirnya lulus, walaupun dia nggak suka hukum tapi dia bisa lulus gitu kan, sarjana juga gitu. Jadi sebenarnya itu tanggung jawab masing-masing apa yang kalian pilih gitu sih, ya kan? Tapi ada satu. Apaan? Kan tadi Tiara bilang nih kalau misalkan aku nggak suka hukum dan itu masuk kuliah karena maunya ayah. Bener tuh, tapi ada hikmahnya guys, akhirnya saya suka meskipun masih pelan-pelan ya kan. Nah jadi kalau misalkan kalian ada suatu pilihan yang misalkan kayak dipilihin nih, sebenarnya dipilihin sama orang tua nih, terus kalian kurang srek, ya udah coba kalian jalanin dulu, siapa tahu nanti ke depannya kalian bakalan tahu nih, oh ternyata bener ya kalau yang dipilihin sama orang tua tuh kemarin tuh sebenarnya cocok gitu loh sama kita. Cuman bagus-bagus aja. Iya gitu, bagus-bagus aja. Cuman mungkin prosesnya aja yang beda-beda. Ada yang saat itu langsung kayak oh yaudah deh iya mau ya gitu. Ada yang kayak aku nih nolak, nggak mau orang aku nggak mau aku nggak suka di bidang itu. Cuman ya udah pada akhirnya pas udah dijalanin akhirnya kita dapetin nih hikmahnya, oh ternyata tuh maksudnya ayahku tuh ngambil ini tuh karena ini loh gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan nih, wah pas pertama kali dikasih pasti nggak cocok nih gitu. Pasti nggak cocok nih, padahal mah enggak, karena dia dulu juga kuliah guys. Kuliah ngambil tapi apa? kuliah waktu itu gue suka pertelevisian waktu itu gue mah. Oh iya benar. Jadi waktu aku mau masuk kuliah tuh sempet kan universitas negeri ya, waktu itu kan kita milih-milih universitas negeri ya. Cuman yang aku mau waktu itu ilmu komunikasi sama sastra Inggris. Cuman alhamdulillah dua-duanya nggak ada yang masuk. Karena ternyata jodoh aku nggak di situ. Iya guys, jodohnya ada di kampus dia. Iya, yang swasta ini justru gitu. Waktu itu aku pertelevisian tapi karena suka sih. Iya benar. Gitu. Tapi walaupun akhirnya nggak lulus ya dagang ya udah tanggung jawab aja gitu apa yang dipilih gitu paling. Tapi ya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. Kita nggak tahu guys ke depannya apa. Iya. Jadi lebih baik kalian pilih, nanti biarkan Allah yang menentukan, daripada kalian diam aja, nggak berusaha apa-apa. Nggak berusaha apa-apa, itu nggak akan datang juga. Gitu. Salsabila teguh. Nggak guys, jangan ya. Ambil yang baik-baiknya aja dari kita, karena pasti ada sisi buruk juga di dalam diri kita. Dengarkan. Gitu. Kadang-kadang orang tuh soalnya nyangkanya tuh kalau udah pakai cadar tuh kayak sempurna aja gitu, ngerti gak sih? Padahal kan nggak juga lah. Iya nggak juga. Ya mereka mencoba untuk sempurna, nggak salah. Iya, karena mencoba untuk sempurna dalam beribadah lah. Itu yang aku lihat dari dia. Namanya orang usaha, ya nggak memperbaiki diri gitu. Mantap sekali Sepe. Gua nggak tahu gua kenapa. Tapi emang gitu guys, karena jujur aja nih ya, aku kuliah punya teman-teman bercadar selain dia itu banyak, dan rata-rata mereka tuh umurnya jauh lebih muda. Dan ada kelas lu dong berarti? Iya, ada kelas. Oh, ada kelas. Dan itu tuh yang pandanganku yang awal pertama kali lihat orang
cadar tuh takutnya kayak apa? Tersinggung gitu. Takutnya tersinggung karena kan kita takutnya sikap yang kita lakuin ke dia tuh jadi beda gitu loh, Je. Terus ya udah tuh akhirnya aku beraniin diri aja karena udah ada nih sahabatku nih yang bercadar juga kayak dia. Terus coba-coba aja gitu kan, nyapa manggil. Sebenarnya mereka bisa, guys. Mereka juga manusia dan mereka bisa disapa. Iya Iya enggak? Karena beberapa orang tuh masih sentimental Takut-takut, aja iya, ya nggak sih? ngerti. Kayak enggak usah ya Ge, gitu. Iya. Karena mungkin mereka takut gitu. Nggak masalah, itu wajar. Karena waktu awal-awal juga aku kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak sapa gitu ya mereka nggak akan tahu. Iya. Tapi sapanya juga yang sopan sih, jangan yang kayak Prikiteu gitu. iya itu kesel banget gak sih? Jangan kayak gitu ya guys, please. Jangan kayak gitu. Kayak gitu, Je. Iya. Ya udah paling gitu aja sih. Ya aku tuh cuman pengen berbagi aja soalnya mumpung aku tuh lagi di sini. Jadi pengen ngasih tahu ke kalian aja karena kan jarang-jarang aku kesini nih gitu. Ke Pondok Ya udah. Cabe. Ke sini. Maksudnya kesini jarang nge-vlog Oh, gitu. iya. Salsabila Putri. Iya, salah ya guys. Ya udah paling gitu aja. Mudah-mudahan kalian jadi tahu, kalian jadi terhibur atas apa yang aku udah omongin sama dia. Pesan-pesannya juga nyampe ke kalian juga gitu. Itu aja, Pe. Iya. Ya udah. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Gitu.